Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Apriansyah dari angkatan 2019. NIM saya 21903002001. Di video ini saya akan membuat video tentang checklist analisa kelayakan usaha dari produk minuman milkshake yang saya buat. Itu ada di draft pertama, yaitu poin pertama, analisa kekuatan ide bisnis atau produk dan jasa. Di sini ada pembagian nilainya, ada potensi rendah dengan nilai -1, potensi sedang dengan nilai 0, dan potensi tinggi dengan nilai 1. Kemudian di 1.1 itu tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Poin pertamanya yaitu mengambil keuntungan di tren lingkungan. Di sini saya memberikan potensi tinggi yaitu di nilai 1. Kemudian menyelesaikan masalahnya itu di potensi sedang atau poin 0. Kemudian mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar yaitu potensi sedang atau nilai 0. Kemudian ada di ketepatan waktu masuk ke pasar. Ini saya beri nilai 1 atau potensi tinggi. Kemudian luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Di sini saya masih ragu dan memberikan potensi rendah di nilai -1. Kemudian sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, yaitu di potensi sedang atau di nilai 0. Kemudian sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, itu di potensi tinggi atau 1. Di graf ini ada total 2 poin. Kemudian di 1.2 yaitu permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Yang pertama adalah seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, yaitu berpotensi tinggi 1 poin. Kemudian bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan di potensi tinggi nilai 1 juga. Kemudian di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan untuk dijual, ini potensi tinggi juga, itu di poin 1. Kemudian dengan dijumlahkan dari draft pertama yang berjumlah 2 dan draft kedua bernilai 3, jadi 2 ditambah 3 jadi 5. Karena 2 draft dibagi 2 jadi nilai X nya itu 2,5. Kemudian ada poin kedua, kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri. Yang pertama jumlah kompetitor. Jumlah kompetitor ini masih sedikit dengan nilai potensi sedang yaitu 0. Kemudian tahap siklus hidup industri di potensi tinggi dengan nilai 1, yaitu fase tumbuh cepat. Kemudian tingkat pertumbuhan industri bidang ini yaitu di potensi tinggi atau nilai 1 karena pertumbuhannya tinggi. Kemudian pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, yaitu potensi tinggi karena harus memiliki. Kemudian margin operasi industri yaitu tinggi di nilai 1 juga. Di 2 poin pertama, di 2.1 yang pertama itu kita mendapatkan 4 poin. Kemudian 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen, yaitu identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, yaitu bernilai potensi sangat tinggi, nilai 1 karena teridentifikasi. Kemudian kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing, potensialnya yaitu 0, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Kemudian daya beli pelanggan itu tinggi di nilai 1. Kemudian kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru itu sedang di nilai 0. Kemudian potensi pertumbuhan target pasar yaitu tinggi di poin 1. Dari
kelayakan target industri ke poin 2 ini ada 2 draft. Jadi draft pertama poin 4 dan kedua 3. 4 ditambah 3 7, kemudian 7 dibagi 2, jadi nilai X-nya 3,5. Kemudian di poin 3 analisa kelayakan industri. Di poin 3.1 kecakapan atau prowess management. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri yaitu masih belum berpengalaman, dinilai -1. Kemudian pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, itu keterampilan sedang. Kemudian sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di institusi yang relevan, itu di poin 1 yaitu luas. Kemudian sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, yaitu di moderate atau di nilai 0. Kemudian kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, yaitu di poin sangat tinggi yaitu poin 1. Kemudian 3.2 kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik itu dinilai 0. Kemudian perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis itu potensi tinggi. Kemudian kelayakan finansial. Kelayakan finansial itu 4.1 total modal awal yang dibutuhkan itu nilainya 1, modal ekuitas. Kemudian modal utang itu potensinya rendah -1. Kemudian modal khusus specialty capital itu potensi tinggi poin 1. Kemudian 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri itu poin 1 nilai 1. Probabilitas dan risiko saat ini nilai 1. Nilai perusahaan -1. Kemudian 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis poin 0. Proyeksi pendapatan itu nilai 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan itu poin 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan itu -1. Kemudian daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah saya lihat yaitu bernilai 0. Dari poin 4 ini ada 3 draft. 3 draft itu poin yang pertama bernilai 1, yang kedua bernilai 1, yang ketiga bernilai 1. Dijumlahkan semua 3 bagi 3 yaitu 1. Kemudian 5 potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. Bagian 1 kekuatan ide bisnis nilainya 2,5 dengan nilai potensi sangat layak. Sarannya untuk segera diwujudkan desain produknya. Kemudian bagian 2 isu terkait industri atau pasar nilainya 3,5 dengan potensi sangat layak untuk segera dipasarkan lebih. Kemudian di bagian 3 kelayakan organisasi bernilai 1 dengan potensi layak. Sarannya adalah identifikasi desain organisasi. Kemudian bagian 4 isu finansial 1 potensi layak, identifikasi nilai dengan pembiayaannya. Kemudian penilaian keseluruhannya adalah nilai X sama dengan 2 sama dengan potensi layak. Kemudian ringkasannya, ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.